Herman kini menjadi pengusaha sukses. Bahkan jika polisi tidak dapat menghukumnya berdasarkan rekaman. Setelah insiden ini terungkap, reputasinya akan benar-benar busuk. Oleh karena itu, kejadian ini menjadi satu-satunya senjata sakti yang digunakan Jairo untuk memeras Herman. Saat itulah Herman menyadari betapa kejamnya orang seperti Juna untuk menarik orang lain ke dalam air. Alasan mengapa dia membunuh Bobby adalah karena dia menganggap Bobby sebagai alat tawar-menawar. Untuk mengancamnya untuk waktu yang lama. Selama dia membunuh Bobby, dia tidak akan bisa turun dari kapal bajak lautnya seumur hidupnya. Semakin dalam masalah yang dia pikirkan, semakin membuat punggung Herman dingin. Namun, dia sekarang telah sepenuhnya digenggam oleh Juna. Dengan status sosialnya, dia tidak bisa membiarkan reputasinya hancur bagaimanapun caranya. Dan Jairo juga memiliki pegangan ini, jadi dia bisa memakan orang tanpa meludahkan tulang. Herman tidak punya pilihan selain menahan kebenciannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, 60 juta selama 3 tahun. Aku akan memberikannya." Juna tersenyum sinis, "Anakku yang baik. Tidak sia-sia aku telah menemanimu selama bertahun-tahun. Anda dapat yakin bahwa selama bisnis daging beku dapat menjadi lebih besar dan lebih kuat. Situasi keuangan Empat Naga saya bisa benar-benar lega. Dan pada saat itu, kamu tidak perlu kembali untuk meminta bantuan. Aku tulang tua." Herman ingin menangis tanpa air mata, tetapi mengangguk dan berkata, "Ayah Baptis, kamu pasti akan menang kali ini." Jairo menyalakan sebatang cerutu, mengisapnya dengan keras, lalu mengembuskan asap putih. Sambil tersenyum, dia berkata, "Dalam 3 tahun, Empat Naga harus mencapai tujuan menghasilkan keuntungan tahunan sebesar 100 juta dolar AS." Saat dia berbicara, seorang bawahan dengan cepat berjalan mendekat dan berkata, "Master Sekte, pelatih Lin mengirim pesan yang mengatakan bahwa itu adalah transfer." Setelah membaca informasi pemantauan, dia menemukan bahwa Tuan Muda Surya dan yang lainnya pergi ke Hongwaling pada sore hari. Dan pelatih Lin sekarang memimpin orang-orang di sana. Jairo sangat gembira dan berkata, "Cepat, biarkan pelatih Lin bergegas dengan kecepatan tercepat." Ketika pelatih Lin memimpin orang banyak ke Hongwaling, Jemima mengantar Tama ke Lan Kwai Fong dengan Teslanya. Setelah mobil berhenti di pintu masuk klub Inspur, Jemima bertanya kepadanya, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Tama mengangguk dan berkata, "Saya datang ke sini, mengapa saya tidak harus masuk dan duduk?" Setelah itu, dia siap mendorong pintu dan turun dari mobil. Terburu-buru, Jemima meraih tangan Tama dan berkata dengan gugup, "Tama, pikirkan lagi, keluarga Surya dan Empat Naga pasti mencari Harry. Dan keberadaan mereka sekarang, selama mereka menemukan Hongwaling. Mereka akan tahu bahwa kitalah yang membawanya. Setelah meninggalkan Harry, mereka pasti akan menemukan kita di seluruh Hong Kong saat itu. Jika kita berlari tepat waktu, itu akan terlambat, tetapi jika kita masuk ke sini, akan sulit untuk mengetahuinya." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan takut, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Perlakukan saja itu sebagai pertunjukan yang bagus untuk dirimu sendiri, tidak mudah untuk mengejar ketinggalan dengan pertunjukan yang bagus." Melihat desakannya, Jemima berkata tanpa daya, "Oke, hari ini aku akan melakukannya. Aku akan menemanimu sampai akhir." Mengatakan bahwa dia melepaskan tangan Tama, mendorong pintu hingga terbuka, dan keluar dari mobil. Setelah itu, keduanya berjalan ke pintu klub Inspur bersama. Kali ini pukul 8 malam. Itu juga saat klub malam mulai mengambil pelanggan. Saat keduanya masuk ke Nick Club, booth Nick Club sudah 80% penuh. Seorang pelayan cantik melangkah maju dan bertanya pada Tama, "Tuan, apakah Anda ingin duduk di bar atau stand?" Tama bertanya padanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan bar dan gerainya? Pelayan berkata, "Konsumsi di bar adalah opsional. Konsumsi minimum kursi kartu berkisar antara 3,888 hingga 88,008 HKD.
Tama mengangguk dan melambaikan tangannya, "Ayo bawa yang paling mahal." Pelayan itu memiliki ekspresi kegembiraan di matanya, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan, Bu, tolong. Stan terbesar kami belum dipesan." Setelah berbicara, dia bisa melihat Jemima di sebelah Tama melalui cahaya redup. Di Hong Kong, banyak orang yang mengenal Jemima. Bagaimanapun, dia telah dinilai sebagai generasi kedua yang paling cantik kaya di Hong Kong selama beberapa tahun terakhir. Meskipun dia sangat rendah hati, dia akan ditampilkan dalam berita dan majalah lokal di Hong Kong untuk waktu yang lama. Pelayan itu mengenali Jemima, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka Jemima akan datang ke tempat seperti klub malam dengan seorang pria. Apalagi ini bukan klub malam biasa, ini Business for Dragons. Sering datang ke sini untuk bermain, dan itu ada hubungannya dengan empat naga. Terus terang, mereka pada dasarnya adalah anak muda dan berbahaya yang berada di jalan. Atau gadis kecil, orang yang serius tidak akan pernah datang ke sini ketika mereka pergi ke klub malam. Karena itu, melihat Jemima muncul di sini, pelayan itu juga sedikit terpana. Namun, dia tidak menunjukkan keterkejutannya, tetapi bertanya kepada Tama dengan hormat. "Pak, mau langsung ke set menu atau pesan ala Tama melambaikan tangannya, "Sajikan set makanan." Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Apakah Anda menggunakan uang tunai atau kartu? Jika Anda menggesek kartunya, saya akan membawa mesin pos." Tama berkata ringan, "Gesek kartunya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu emas hitam dan meletakkannya di atas meja. Melihat kartu ini, pelayan dan Jemima sangat terkejut. Apalagi Jemima, dibandingkan dengan pelayan yang hanya menganggap kartu emas hitam itu sangat ampuh. Dia adalah yang paling sadar akan kandungan emas dari kartu emas hitam. Tanpa uang tunai lebih dari 10 miliar di rekening, mustahil mendapatkan kartu emas hitam ini. Bagi generasi keduanya yang kaya raya, tak heran jika harta puluhan miliar merupakan hal yang biasa. Lagi pula, aset ayahnya hampir 100 miliar dolar Hong Kong. Namun kesulitannya terletak pada aset tunai puluhan miliar. Jika menurut apa yang dikatakan Tama, dia bekerja di isu shipping. Kemudian bahkan jika seluruh pengiriman isu diserahkan kepadanya, dia tidak akan memiliki kekayaan seperti itu. Oleh karena itu, hal ini juga membuatnya semakin penasaran dengan identitas Tama yang sebenarnya. Pelayan datang dengan mesin pos dengan rajin. Dan setelah menggesek kartu untuk Tama, dia segera melaporkan berita ini kepada Menier. Berita pertama adalah Jemima Leonardo yang terkenal benar-benar datang ke klub mereka. Berita kedua adalah bahwa pria yang datang bersamanya benar-benar memegang kartu hitam teratas. Kabar ketiga, Jemima dan pria itu terlihat seperti sepasang kekasih. Setelah Menier mendengarnya, dia segera memerintahkan pelayan untuk melayaninya dengan baik. Pada saat yang sama, dia juga secara tidak sadar mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Harry Surya. Semua orang tahu bahwa Harry telah mengejar Jemima, tetapi tampaknya Jemima sudah memiliki seorang pria. Karena itu, dia berencana untuk melaporkan berita itu kepada Harry sesegera mungkin. Namun, ketika dia menelepon Harry, dia menemukan bahwa pihak lain tidak dapat melewatinya. Dalam keputusasaan, dia mengirim pesan, dan kemudian dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada waktu bersamaan, pelatih Lin telah memimpin orang-orang ke Hong Hualing. Ketika mereka melihat 3 mobil diparkir di pinggir jalan, mereka segera menemukan jejak semua orang yang berjalan ke hutan, jadi sekelompok orang segera masuk. Tidak masalah jika itu hilang, situasi tragis di pegunungan dan hutan membuat semua orang, termasuk pelatih Lin, tersambar petir. Saudara Jim yang terkenal sedang bersandar di pohon dengan mangkuk tebal saat ini, menyeka air matanya dengan putus asa. Adik-adik lainnya terbaring di tanah dan terus-menerus mengerang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.